Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Aryo Reno Official. Kali ini kita ketemu lebih dekat dengan Jembaringan Ponorogo yang menjadikan paguyuban sebagai pelopor paguyuban Jembaringan Ponorogo. Dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama Mas Aryo Wandika sebagai salah satu pendiri paguyuban Jembaringan Ponorogo, dan beliau adalah juga salah satu pengurus dari paguyuban Jembaringan Ponorogo. Baik, jangan lupa nonton sampai akhir karena di sini kita bakal banyak sekali wawasan dan informasi juga pengetahuan tentang Jembaringan Ponorogo. Assalamualaikum Mas Aryo Andika, alhamdulillah pinanggihan panjenengan malih, dan di sini di video atau konten kita tentang cikal bakal paguyuban Jembaringan di Ponorogo, kita bisa minta informasi saking panjenengan sekaligus cerita awal mula berdiri dari paguyuban Jembaringan Ponorogo menika. Ya, cikal bakal Jembaringan Kolosir Pembantaran itu terbentuk 2019, yaitu bulan Oktober November. Ceritanya saya sendiri Aryo Andika itu dulu bergabung di Jembaringan yang ada di luar Kabupaten Ponorogo dan pulang ke Ponorogo dan bertemu dengan Bapak Anang. Kebetulan Bapak Anang itu adalah mantan atlet panahan nasional dan di PON dan SEA Games, yaitu putra daerah Kabupaten Ponorogo, dan kami sering ngobrol di media sosial dan kita berketemu, dan juga Bapak Wahyu dari Carat Sumoroto. Akhirnya kita bertiga berkumpul dan kita berlatih Jembaringan dari waktu ke waktu. Terus akhirnya kita kesepakatan untuk membuat paguyuban di Ponorogo. Kebetulan di Ponorogo sendiri paguyuban Jembaringan itu sama sekali belum ada, dan jarang sekali pegiat-pegiat Jembaringan. Dan rata-rata untuk pakem dari sebuah Jembaringan itu di Kabupaten Ponorogo juga masyarakat juga belum tahu. Itu Mas Aryo. Kalau untuk tantangan yang lain pun kita lebih telaten untuk mengenalkan, mengajak masyarakat untuk belajar memanah. Jadi kita namanya pemanah itu datangnya dari hati, ya kan? Dari hati, menyukai, menjadikan hobi. Kalau untuk anak-anak mungkin prestasi. Namanya panahan modern itu semua kan berawal dari juga tradisional, cuma peralatannya berbeda. Sebagai pelopor paguyuban Jembaringan di Ponorogo, apa rencana-rencananya yang akan dilakukan nantinya dan akan dilaksanakan di tahun 2021 ini untuk peningkatan dan juga untuk eksistensi dari paguyuban Jembaringan Ponorogo ini, Mas? Kalau untuk rencana dari paguyuban sendiri, memang kita berusaha untuk mengenalkan panahan asli tradisional yang ada di Jawa, ya, sebagai olahraga, membantu olahraga, melestarikan budaya dan juga silaturahmi, kan seperti itu. Ya, kedepannya kita berharap ada namanya Gladen, dan Gladen itu akan kita buat di Kabupaten Ponorogo jika memang pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, karena kegiatan saat ini kita vakum karena adanya COVID-19. Dari awal kita merintis memang juga banyak pengendalanya, Mas, ya. Intinya ya cemooh seakan-akan olahraga ini ada manfaatnya, kan seperti itu. Sebenarnya manfaat itu tidak harus kita mendapatkan suatu hadiah atau suatu prestasi, tapi manfaatnya adalah persaudaraan, guyub rukun,
dan apa itu dalam kegiatan bersama mengenalkan sejarah bahwasanya Jemparingan ini walaupun memang budaya berawal dari Mataram, tapi ini adalah budaya Jawa yang memang harus kita kenal dan lestarikan. Dan memang untuk kewajiban dari memanah Jemparingan ini memang diwajibkan untuk memakai baju daerah, atau setidaknya kita pakai udeng, blangkon dan lain-lain seperti itu. Jadi ada yang berpikir saya pernah upload hati-hati berbahaya engkau dikira teroris, ya tidak. Kita di bawah JBN, Jemparingan Bandul Nasional, di bawah Jemparingan Bandul Nasional itu salah satu asosiasi yang melindungi para penjemparing, dan itu juga ada kartu anggotanya. Dari awal kita merintis memang juga banyak pengendalanya mas ya, artinya ya cemooh seakan-akan olahraga ini gak ada manfaatnya kan, seperti itu. Sebenarnya manfaat itu tidak harus kita mendapatkan suatu hadiah atau suatu prestasi, tapi manfaatnya adalah persaudaraan, guyub rukun, dan apa itu dalam kegiatan bersama mengenalkan sejarah bahwasanya Jemparingan ini walaupun memang budaya berawal dari Mataram, tapi ini adalah budaya Jawa yang memang harus kita kenal dan lestarikan. Dan memang untuk kewajiban dari memanah Jemparingan ini memang diwajibkan untuk memakai baju daerah, atau setidaknya kita pakai udeng, blangkon dan lain-lain seperti itu. Jadi ada yang berpikir saya pernah upload hati-hati berbahaya engkau dikira teroris, ya tidak. Kita di bawah JBN, Jemparingan Bandul Nasional, di bawah Jemparingan Bandul Nasional itu salah satu asosiasi yang melindungi para penjemparing, dan itu juga ada kartu anggotanya. Karena salah satu untuk cara memanah itu memang ada tata caranya ya mas. Ada yang hurusbu, ada yang jemparing, ada yang berbu, ada standar bu. Tapi di Ponorogo ini yang saya amati itu pernah ada yang mengadakan namanya Jemparingan, tapi tidak berdasarkan pakem. Mereka menggunakan hurusbu juga, standar bu juga, dan cara memanahnya pun juga jarak, target itu pun juga tidak ditentukan sesuai dengan pakemnya. Kalau untuk Jemparingan itu kami pakemkan sesuai apa yang ada di paguyuban lain, bagaimana cara memanahnya, jaraknya, demikian. Terus peralatannya itu semua bisa dipelajari jika bergabung di paguyuban, karena di setiap bagian dari busur dan anak panah itu ada nama-nama tersendiri seperti itu. Memang dirasa rumit, jadi kita intinya untuk belajar sejarah, tidak terfokus dengan prestasi, tapi kita juga belajar di sejarahnya. Bisa diceritakan mas untuk pro dan kontra dalam pendirian paguyuban Jemparing Ponorogo ini, atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan paguyuban Jemparing ini? Dan Jemparingan itu juga memang rumit ya mas. Sebelum pembuatannya pun juga namanya gendewo atau busur itu juga rumit. Kita pun juga harus cari bambu yang usianya lebih dari 10 tahun, dan itu bambu yang tumbuhnya jauh dari air ya,
dari sungai demikian, dan ruasnya pun harus minimal 65 sampai 70 antara ros ketemu ros, dan itu pun proses pengeringan pun juga minimal 3 bulan 4 bulan sampai bahkan 6 bulan. Makanya kerumitan dari suatu busur harus jemparing itu memang betul-betul diperhatikan, betul rumit banget. Dan untuk pengguna dari gendewo atau busur jemparingan itu juga disesuaikan dengan karakternya, karakter pemakainya. Itu juga dilihat dari pemakainya itu emosi, pemakainya itu orangnya yang tenang, terus orangnya yang ceria, itu bisa dibedakan. Demikian Mas Aryo. Dan untuk penggunaan busur itu memang sesuai, harus tinggi badan, minimal di atas alis atau batok pemakai. Baik, terima kasih Mas Ariwandika sudah menyempatkan untuk mengobrol bersama kita. Semoga bermanfaat untuk seluruh warga Ponorogo dan sekitarnya yang mungkin pengen bergabung bersama Jemparingan, dan nantinya juga bermanfaat untuk banyak orang untuk paguyuban ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Aryo, terima kasih.